Mitsubishi Lancer Evolution. Yap, label mobil yang satu ini memang tak asing lagi di Indonesia. Sedan asal Jepang yang identik dengan tampang sporty plus performa mesin tinggi alias kencang. Seringkali orang salah kaprah bahkan menyamakan Lancer dengan Lancer Evolution. Diketahui Mitsubishi Lancer Evolution ini dengan Mitsubishi Lancer memang memiliki tampilan yang nyaris kembar. Gampangnya, kalau misalnya Mitsubishi Lancer Evolution itu versi yang dibuat khusus full spesifikasi rally. Sedangkan Mitsubishi Lancer adalah sebuah sedan yang dibuat untuk kebutuhan daily ataupun keluarga. Sekarang kita fokus ngomongin Mitsubishi Lancer Evolution alias versi lebih sporty dari Mitsubishi yang turut membesarkan nama Lancer berkat kiprahnya di ajang rally dunia atau WRC. Dari ajang WRC inilah lahir Mitsubishi Lancer Evolution pertama kalinya pada Oktober 1992 silam, masuk ke dalam VIA Group A atau mobil rally yang berbasis dari mobil produksi massal. Saat itu, untuk bisa ikut serta dalam WRC, setiap pabrikan diharuskan memproduksi mobil balapnya untuk dijual kepada publik minimal 2.500 unit. Sejak saat itulah Mitsubishi Lancer Evolution ini memulai kiprahnya di dunia otomotif hingga melahirkan 10 model Lancer Evolution yang melegenda. Lancer Evolution yang pertama di tahun 1992. Generasi Evolution One alias pertama ini diperkenalkan pertama kali pada 1992 sebagai syarat homologasi WRC. Untuk membuat Lancer Evolution ini kompetitif, Mitsubishi Motors ini menggunakan bodi dari Lancer yang ringan dan juga compact dengan menggunakan mesin 4G63T dengan turbocharger yang berasal dari Galant VR4 yang dikombinasikan dengan penggerak 4-wheel drive full time yang sudah terbukti di generasi ke-6 Galant VR4. Mesin ini tentunya memiliki tenaga buas 250 PS dan kekuatan bodi ditingkatkan tapi juga mengurangi bobot dengan adanya kap mesin aluminium. Suspensi dioptimalkan sehingga lebih kaku. Sistem aerodinamika juga lebih baik dengan adanya lubang besar pada bumper depan dan juga spoiler belakang. Lancer Evolution versi produksi massal ini punya dua model, GSR dan juga RS. Sebanyak 2.500 unit Lancer Evolution 1 langsung ludes terjual hanya beberapa hari setelah peluncurannya. Total hanya 5.000 unit Lancer Evolution yang pertama yang diproduksi pada batch pertama di tahun 1992 sampai dengan 1993. Dan semuanya diracik dengan setir kanan karena hanya dijual untuk pasar Jepang saja. Selanjutnya, Lancer Evolution 2 di tahun 1994. Kesuksesan Lancer Evolution generasi pertama di kancah rally WRC tampaknya membuat Mitsubishi Motors ini menghadirkan suksesor yaitu Lancer Evolution 2 pada Januari 1994. Tentunya Lancer Evolution 2 ini hadir dengan perbaikan dari generasi sebelumnya, terutama di area pengendalian dan juga stabilitas. Hilangnya limited slip differential ataupun LSD di bagian belakang digantikan dengan plat untuk membuatnya lincah di tikungan. Wheelbase-nya yang lebih panjang dan juga trek lebih lebar membuat mobil ini lebih stabil. Namun meski sama-sama memakai mesin Mitsubishi berkode 4G63T, tenaga yang dihasilkan oleh Lancer Evolution 2 ini sedikit di atas generasi pertamanya. Selain itu, platformnya yang digunakan pun berbeda. Bila di generasi pertama ini masih menggunakan platform dengan kode CD9A, di generasi kedua Mitsubishi menggunakan kode platform CE9A. Selanjutnya, Lancer Evolution yang ketiga di tahun 1995. Diluncurkan pada Februari 1995, Lancer Evolution 3 ini hadir dengan aerodinamika dan juga pendinginan mesin yang lebih baik guna tetap kompetitif di WRC yang setiap tahunnya selalu bertambah cepat. Ubahan utama terlihat pada desain bumper depan, samping dan juga airdam belakang serta spoiler belakang. Tujuannya adalah memaksimalkan pendinginan mesin serta airdam untuk mendinginkan rem dan juga transfer case. Bagian mesin tak luput dari perbaikan di mana tenaganya ditingkatkan 10 PS lagi menjadi 270 PS. Salah satunya berkat meningkatkan rasio kompresi menjadi 9.0. Dan mobil ini menjadi sangat terkenal karena berhasil membawa Tommy Mäkinen ke tangga juara rally dunia pada tahun 1996.
Ketiga model Lancer Evolution ini memiliki versi daily alias bukan untuk rally. Model tersebut yaitu Mitsubishi Lancer CB dengan 3 pilihan jenis mesin. CB2 1500 karburator, ada CB4 1600 injeksi dan juga CB5 1800 DOHC injeksi. Ketiga generasi Lancer ini juga sempat booming dan juga digunakan pada beberapa film seperti Lancer Evo 3 pada film Thunderbolt yang diperankan oleh Jackie Chan dan Mitsubishi Lancer CB4 pada film Sidul alias mobil yang digunakan Non Sarah yang diperankan Cornelia Agatha. Selanjutnya Lancer Evolution 4 di tahun 1956. Pada Oktober 1995, perubahan signifikan ini terjadi pada Mitsubishi Lancer Evolution. Mitsubishi Lancer Evolution 4 ini pun punya tampang sedan sporty yang terlihat lebih besar dan juga sedikit lebih panjang ketimbang versi Evo 1, 2, ataupun 3-nya. Dan memiliki dua varian yaitu Lancer Evolution RS dan juga GSR. Lancer Evolution 4 ini sudah dibekali dengan teknologi Active Yaw Control yang berfungsi mengontrol keseimbangan berkendara antara ban sisi kanan dan juga kiri. Peranti ini menggunakan Active Rear Differential untuk mendukung kerjanya dalam menjaga kestabilan kendaraan saat bermanuver di kecepatan tinggi dan memanfaatkan sistem all-wheel drive. Mesin hanya dituning ulang untuk menaikkan sedikit tenaga menjadi 280 PS dan menurut beberapa penggunanya, mesin ini memiliki kinerja turbo yang lebih optimal lantaran sistemnya yang sudah menganut twin scroll turbo. Selanjutnya, Lancer Evolution 5 di tahun 1998. Pada seri Lancer Evolution 5, banyak perubahan yang dilakukan oleh Mitsubishi dengan melakukan modifikasi yang cukup modern. Dan hal ini dilakukan guna mengikuti perkembangan mobil rally Grup A. Karena pada saat itu, FIA ini baru saja memberikan kebebasan bagi para pabrikannya untuk memodifikasi mobilnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Perubahan modifikasi yang dilakukan dapat terlihat dari mesin menggunakan piston yang lebih ringan, nozzle turbocharger lebih besar dan juga pelebaran wheel track. Untuk meningkatkan performanya, bagian rear spoiler ini bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Fitur tersebut salah satu fitur yang sangat terkenal dari Lancer Evolution 5, sehingga mobil ini pun berhasil mengantarkan pabrikan Mitsubishi Motors sebagai juara manufaktur di ajang WRC untuk pertama kalinya. Selanjutnya, Evolution 6 atau CP9A di tahun 1999. Jadi, Evolution 6 ini tak jauh berbeda dibanding pendahulunya. Dibanding generasi baru, ia lebih layak disebut anak emas. Pasalnya, tanpa perubahan signifikan, penjualannya pun meningkat. Ini berkat makin terkenalnya Evo Series. Reputasinya ini mulai menuai panen di penjuru dunia, bahkan di Jerman ataupun Inggris. Ia pun dijual dengan nama khusus, Karisma GT. Khusus di generasi ini, Evo ditawarkan dengan varian baru, yaitu RS2 dan juga RS Sprint, serta Tommy McKinnon Edition. Selanjutnya, Evolution 7. Jadi nih ya, Mitsubishi Lancer Evolution 7 ini booming dan juga identik dengan mobil yang dikemudikan oleh tokoh Brian ataupun Paul Walker pada film Too Fast and Too Furious. Lancer Evolution 7 ini terjadi perubahan desain yang signifikan, namun tak ke arah yang bagus bagi pamornya sebagai mobil yang sporty. Pasalnya, basis yang digunakan untuk pengembangan pun adalah Lancer Sedia yang desain dasarnya tak terlalu sporty, bahkan lebih cocok dibilang mewah karena bodinya yang lebih besar. Mesin yang digunakan tetap sama dengan Evolution generasi sebelumnya. Active Yaw Control yang dioptimalkan, rem ABS yang lebih sigap dan juga ABD juga disematkan. Oh iya, peranti dasar remnya adalah Brembo. Selanjutnya, Evolution 8. Merasa handling generasi sebelumnya tak sempurna, kali ini pada Lancer Evolution 8 Super Active Yaw Control digunakan. Pasar Amerika Utara juga sudah mulai disentuh secara resmi pada generasi ini pada ajang Los Angeles Auto Show Januari 2003. Transmisi baru dengan rasio yang lebih rapat dan juga percepatan yang mencapai 6 speed. Namun untuk pasar Amerika, gearbox baru pun ini tak diberikan demi menyesuaikan harga. Ada satu peranti yang penting yang juga membuat komponen mobil ini diburu, yaitu jok Recaro di kabinnya. Pasalnya, jok ini dinilai banyak kalangan berhasil memberikan driving position yang sempurna saat berada di balik kemudi Evo 8. Selanjutnya, Evolution 9 atau Evo 9.
Lancer Evolution 9 ini merupakan kali pertamanya sedan sport ini dilansir dalam format body estate ataupun wagon. Tak banyak model jenis ini yang dijual saat itu. Hanya 2.500 unit yang diproduksi dan juga semuanya hanya untuk pasar domestik Jepang. Bobotnya jauh lebih besar dari Evo 9 sedan. Bahkan fitur pengatur kestabilan, Active Yaw Control pun tak disematkan. Pada sektor mesin, baru pada generasi ini teknologi kata variabel MIVEC khas Mitsubishi ini diterapkan. Itu pun baru digunakan setelah Evo 9 beredar setahun, yaitu pada tahun 2006. Selanjutnya, Mitsubishi Evolution 10. Mitsubishi tak merencanakan dari awal untuk mengakhiri model Lancer Evolution pada generasi ini di tahun 2007. Namun, seiring tuntutan zaman di mana mobil yang lebih irit dan juga muat banyak penumpang, serta berdaya jelajah tinggi kian tinggi, maka sedan sport pun kian ditinggalkan. Evo 10 pun dirancang seolah hanya untuk melengkapi portofolio sedan Mitsubishi. Mesin 4G63T yang sudah digunakan sejak 1991 akhirnya dilepas berganti dengan mesin Gema 4B11T. Meski berganti total, kenaikan tenaganya tak signifikan. Tenaganya hanya naik menjadi 303 dk dari sebelumnya 291. Bobotnya pun sudah tak berorientasi pada sisi sport. Ia memiliki berat kosong sampai dengan 1.600 kg. Namun, kekecewaan para fanatik Lancer Evolution ini terbayar dengan diluncurkan Lancer Evolution 10 Final Edition pada tahun 2015 yang lebih keren dan juga sekaligus menutup lembaran sejarah Lancer Evolution. Jadi, sekarang udah paham kan? Sudah bisa membedakan kan? Mana Lancer Evolution asli, mana Lancer Evolution yang di-convert. Ya kan? Mungkin segitu aja nih Black Pals informasi gua seputaran tentang Lancer Evolution. Tapi jangan sampai kelupaan juga ya untuk di like, subscribe, dan juga komen. Kalau kayak gitu, gua Iqbal Ramadan pamit. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.